Perkenalkan, nama saya Franklin Delvinurisa. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan dan saya dari Fakultas FIPK. Di sini saya akan membuat teman-teman untuk mengetahui apa itu prosa. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian prosa. Pengertian prosa, kata prosa merujuk pada bentuk tulisan yang tidak terikat oleh aturan ritme atau rima seperti puisi. Prosa biasanya digunakan dalam narasi, deskripsi, atau argumentasi dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti novel, cerpen, esai, dan artikel. Ciri khasnya adalah penggunaan bahasa yang lebih lugas dan alami. Perbedaan prosa dan puisi. Prosa dan puisi adalah dua bentuk sastra yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Yang pertama, prosa memiliki struktur, ditulis dalam kalimat dan paragraf mengikuti tata bahasa yang lebih formal. Bahasa cenderung lugas dan langsung menekankan narasi dan pengembangan karakter. Tujuan menyampaikan cerita, informasi, atau ide secara jelas, fokus pada alur dan plot. Contoh seperti novel, cerpen, dan esai. Yang kedua adalah puisi. Struktur menggunakan baris dan bait, biasa memiliki ritme dan rima tetapi tidak selalu. Bahasa lebih figuratif dan kisah memanfaatkan imajinasi, simbolisme, dan permainan kata. Tujuan mengekspresikan emosi, pengalaman, atau ide secara mendalam menyentuh aspek estetika. Contohnya seperti soneta, haiku, dan puisi bebas. Kesimpulan dari kedua perbedaan itu, prosa lebih fokus pada narasi dan penyampaian cerita, sedangkan puisi lebih menekankan kepada keindahan bahasa, ekspresi perasaan. Keduanya memiliki nilai dan keunikan tersendiri dalam dunia sastra. Ciri prosa meliputi yang pertama, teks naratif, mengisahkan peristiwa dengan alur cerita yang jelas. Yang kedua adalah karakter, memiliki tokoh yang berperan dalam cerita. Yang ketiga, latar, menggambarkan tempat dan waktu kejadian. Yang keempat, gaya bahasa, menggunakan bahasa yang mengalir dan deskriptif. Yang kelima, tema, memiliki ide atau pesan yang ingin disampaikan. Yang keenam, struktur, terdiri dari pengantar, pengembangan, dan penutup. Prosa bisa dibentuk novel, cerpen, atau esai dan tidak terkait pada rima seperti yang tadi jelaskan dalam perbedaan prosa dan puisi. Di sini saya menjelaskan ada 4 jenis prosa. Yang pertama adalah prosa fiksi, yakni novel adalah karya panjang dengan alur kompleks dan karakter yang mendalam. Cerpen, karya pendek yang fokus pada satu peristiwa atau tema. Novelet, lebih panjang dari cerpen tapi lebih pendek dari novel, biasanya sekitaran 7.500 hingga 20.000 kata. Yang kedua adalah prosa non fiksi. Esai, ditulisnya bersifat reflektif dan analitis tentang suatu topik. Biografi, kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Autobiografi, kisah hidup yang ditulis oleh subjeknya sendiri. Prosa puisi, memadukan elemen prosa dan puisi, seringkali memiliki ritme dan gaya bahasa yang puitis. Yang keempat adalah prosa dramatis, teks yang ditulis untuk pertunjukan, seringkali menekankan dialog dan karakter. Yang keempat adalah contoh-contoh karya prosa. Yang pertama adalah novel. Contoh salah satunya itu dari novelnya Andrea Hirata, yakni Laskar Pelangi. Itu ada gambarnya juga di sebelah kanan, contoh buku novel Laskar Pelangi. Ada juga dari Siti Nurbaya oleh Marah Rusli. Yang kedua adalah cerpen dengan judul Dilarang Mencintai Bunga oleh
Separdi Djoko Damono. Ada juga dari Leila S. Choudhary yang judulnya Selamat Tinggal. Yang ketiga adalah esai yang judulnya Indonesia dan Lainnya oleh Elizabeth Pisani. Ada juga Catatan Harian Seorang Patah Hati oleh Terelie. Yang keempat adalah biografi yang paling terkenal dari presiden kita, yakni biografi B.J. Habibie yang ditulis juga oleh dirinya sendiri. Ada juga dari Sok Hu Kie, biografi oleh Dendi Laksono. Yang terakhir adalah autobiografi dari Terelie juga, Sejarah Hidupku, yang judulnya dan ditulis oleh dia juga. Ini digambar di kanan adalah salah satu contoh autobiografi, tapi bukan dari judul buku yang dibaca ya. Dari semua penjelasan yang telah saya sampaikan, sini saya menarik kesimpulan bahwa prosa adalah bentuk karya sastra yang ditulis dalam bahasa biasa tanpa ritme atau rima tertentu yang bertujuan untuk menyampaikan cerita, ide, atau perasaan dengan jelas dan efektif. Dalam prosa, penulis menggunakan berbagai teknik naratif dan gaya bahasa untuk mengembangkan karakter, setting, dan alur cerita. Prosa dapat dibagi menjadi beberapa genre seperti novel, cerpen, dan esai, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda. Secara keseluruhan, prosa memainkan peran penting dalam menyampaikan pengalaman manusia dan menggambarkan kompleksitas kehidupan. Mungkin ini saja dari penjelasan saya. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata yang kurang pantas, kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan saya juga berterima kasih atas untuk teman-teman yang telah diluangkan